nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ketua pembina yayasan sekaligus ketua penasihat, kakanda yang tercinta, Ahli Ustadz PSH MH, Ustadz keponakan Isyak Musid, pengurus yayasan, baik pengawas yang hadir pada malam hari ini, Bapak Haji Ahmad ini, para kiai yang luar biasa, begitu banyak hadir bersama kita di malam hari ini, baik yang duduk di depan atau mungkin ada yang di belakang, yang di samping diri saya. Walaupun saya tidak sebut satu persatu nama mereka, tapi insya Allah para guru-guru kita, kiai kita, ustaz kita, habaib kita, sepuh-sepuh kita ini diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus Ketua Yayasan Al-Ihsan, yaitu Bapak Haji Jamaluddin Tuki SH MHum, yang tadi telah memberikan sambutannya, dan juga Ketua Takmir Masjid Nurul Ihsan, yaitu Ustaz Abzen Zainal, dan juga guru kita Kiai Haji Abu Bakar Rahmi, dan juga Kiai Haji Jawas Abdul Khair. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita aparatur pemerintah, di antaranya alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Camat kita, yaitu Zainal Abidin Syah, yang tadi memberikan sambutan kepada kita. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan amanah yang Allah berikan kepada beliau. Amin. Dan juga Bapak Lurah Jatiwaringin, yaitu Bapak Harini Abdul Jalil, semoga juga selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Dan masih banyak guru-guru yang luar biasa yang hadir di malam hari ini, karena memang terlalu banyak untuk kita sebutkan dan waktu sangat terbatas. Sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat kita semua kepada mereka. Semoga Allah selalu berikan kesabaran kepada mereka untuk bisa membimbing kita agar betul-betul menjadi umat Nabi yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini pembahasan bola. Sesat sama kafir apa beda? Beda. Sesat sama kafir beda. Kalau sesat ada kemungkinan walaupun lama di neraka naik juga ke surga, itu sesat, fasik. Tapi kalau kafir khalidina fiha abada, beda. Ini adalah perbedaan. Tapi sepakat seluruh ulama, siapa yang percaya dengan Isra, percaya dengan Mi'raj, tapi tidak percaya dengan beberapa pendetilan cerita, seperti Nabi naik buruk, dia tidak percaya dengan buruk, atau Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketemu dengan Nabi Musa, lalu dapat perintah 50 waktu, dinego katanya, ditawar jadi sampai 5. Penawaran itu saya tidak percaya. Ada yang model begini. Sepakat tidak dikafirkan kalau orang yang tidak percaya dengan buruk. Tidak dikafirkan kalau tidak percaya dengan perubahan dari 50 menjadi 5. Walaupun yang benar, yang sahih, pemahaman para ulama salafus saleh, pemahaman orang-orang tua kita, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kita percaya dan yakin Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi pada Nabi Muhammad. Kita percaya dan yakin semua cerita yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, kita percaya itu insya Allah itulah pemahaman yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita pegang itu, kita ikuti. Kenapa? Karena memang orang yang selamat yang ikutin ulama-ulama terdahulu. As-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu lebih selamat kalau kita ikuti. Salaf itu akan lebih bagus kalau kita ikuti, karena mereka a'lam, aslam, ahkam. Itulah para ulama salaf. Insyaallah
Allah kuatkan akidah kita. Amin. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin. Hidup dalam akidah ahli sunnah, meninggal dalam akidah ahli sunnah. Amin ya rabbal. Mungkin di kesempatan yang mulia ini saya tidak berpanjang lebar. Saya hanya ingin mengambil hikmah dan menerjemahkan sedikit apa yang dibaca oleh ustaz kita, oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kita ambil bukan tafsir. Di sini banyak guru-guru tafsir kita. Kalau ditafsirkan, insya Allah ayat ini jam 2 baru selesai. Saya yakin DKM pun pulang. Jangankan jamaah, DKM juga udah pada pulang. Maka saya tidak menafsirkan, tapi menerjemahkan saja. Karena memang beda antara tafsir dan terjemah. Nanti kalau kita belajar sama guru-guru kita, ada yang namanya tafsir, ada yang namanya terjemah, tafsir, takwil, beda lagi. Ahli sunnah percaya dengan takwil. Nah ini intinya kita lihat di ayat ini Allah katakan pertama kalimat subhana, maha suci, tanzihullah min kulli naqais. Kalau kita menyebut subhanallah berarti mensucikan Allah dari berbagai macam sifat yang kurang. Hanya Allah yang maha sempurna. Makanya ketika membaca subhana di setiap ayat, maka ada dua pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, kalau ada ayat diawali dengan subhana, maka kata Imam Sya'rawi dan juga para ulama tafsir mengatakan menunjukkan ayat ini pasti menceritakan sesuatu yang di luar akal. Pasti sesuatu yang aneh, pasti sesuatu yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Oleh karena itu, ketika kita membaca subhanalladzi asra, ini pasti kejadian aneh. Ini pasti kejadian yang luar biasa. Ini pasti kejadian yang tidak mampu akal kita memikirkan kemahabesaran Allah. Oleh karena itu kalau kita baca surat Shaf misalkan subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardi, menunjukkan sesuatu yang besar. Atau baca surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati, itu menunjukkan semua ini bertasbih. Dan mulai akal kita tidak bisa berpikir, bukan berarti bukan tidak masuk akal, tapi akal kita belum mampu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu. Yang kedua menunjukkan kalau kalimat subhana menunjukkan bahwa hanya Allah yang maha sempurna. Selain Allah tidak ada yang sempurna kecuali junjungan kita Nabi Muhammad yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Al-Insanul Kamil hanya Nabi Muhammad. Sementara kita tidak ada yang sempurna. Ketika kita sholat isya tadi misalkan, lalu si imam lupa apa yang kita sebutkan. Apa yang kita sebutkan? Subhanallah. Ini untuk laki-laki. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Artinya imam, Anda walaupun hafid, Anda walaupun muhaddits, Anda walaupun faqih, walaupun Anda alim, tetap Anda manusia. Anda manusia dan tidak sempurna, maka Anda salah itu wajar. Maka kita sebut subhan, maha suci Allah. Hanya Allah yang tidak pernah salah, hanya Allah yang tidak pernah lupa, hanya Allah yang tidak pernah keliru. Kalau imam salah wajar. Makanya besok jangan ngambek surat Al-Ihsan. Kenapa nggak sholat dulu Ihsan? Kemarin imamnya salah. Terus saya pengen cari masjid yang imamnya nggak pernah salah. Insya Allah antum nggak dapat masjid. Apalagi di masjid kita ini masjid yang tertua. Tahun 1718 dibangunnya. Masjid yang tertua, subhanallah. Itu keberkahannya beda. Semakin salaf semakin berkah. Bahkan nanti kalau kita belajar sama guru-guru kita tentang fikih, ketika terjadi ada khilaf tentang sholat Jumat, mana yang sah, kalau dibangun dua masjid yang berdekatan, ambil yang duluan masjid itu. Ini masjid tertua alhamdulillah di wilayah kita.
maka bersyukurlah orang yang bisa memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin. Jadi kalau imamnya salah, wajar. Begitu juga kalau kita punya istri salah, jangan langsung diganti. Ganti aja istri, kenapa? Salah kemarin mau cari istri yang nggak punya salah, insya Allah nggak punya istri sampai mati. Begitu juga para istri melihat suami salah, jangan minta cerai. Itu hal yang biasa. Begitu juga pemerintah, ketika dia salah itu hal yang biasa. Yang nggak biasa itu salah ada dua. Yang pertama salah mulu, salah lagi. Nah imam kalau sholat salah mulu tegang juga makmum. Terutama yang di belakang imam salah lagi, digilu kita. Kenapa? Salah mulu tidak bisa. Kalau salah mulu berarti harus diganti. Tapi kalau hanya sekedar salah itu biasa. Masjidil Haram pernah salah nggak imamnya? Pernah. Masjidil Madinah, Masjid Nabawi pernah salah atau tidak? Pernah. Kita berapa kali sholat? Jangankan masjid saat sholat tarawih. Sholat tarawih sering ayat yang salah. Makanya di belakang imam itu ada 6 hufaz, itu para penghafal Al-Quran. Jadi kalau salah langsung diingatkan oleh salah satu di antara 6 ini. Di Madinah pernah belum baca Fatihah atau habis baca Fatihah langsung sujud. Langsung sujud, subhanallah. Ini hal yang biasa. Dan gak jadi heboh. Madinah salah. Manusia tidak ada yang sempurna. Nabi Muhammad pernah lupa. Kalau kita baca Sahih Bukhari Muslim, pernah Rasulullah salat qadhirah, salat siang, atau ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar. Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah salam tidak ada yang ikut. Datang seorang badui di belakang berdiri. Ada yang mengatakan Aqra' bin Habis namanya. Ya Rasulullah, anasita an usiratis salat. Ya Rasul, Anda lupa atau dikosor di salat? Apa kata Nabi? Mana sih itu wala kasar? Saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor di salat. Salat rakaat ya Rasulullah. Rasulullah lupa. Itu pernah dalam Bukhari Muslim. Tapi Nabi dilupakan. Tapi kalau antum pakai dalil Nabi lupa dulu, jangan. Antum mendingan mundur aja kalau jadi imam apa? Lupa dulu. Nah ini wajar kalau sekali-sekali. Salah yang tidak wajar, salah selalu. Yang kedua, yang tidak wajar, salah ditegur marah. Ini ribet nih urusannya. Imam sholat, subhanallah, salam siapa ngomong subhanallah? Wah, diusir, jangan ucapin subhanallah, diomelin. Wah, ini imam kacau nih. Ini nggak normal nih. Mestinya jangan bakal. Rasulullah nggak negur itu Aqra' bin Habis, badui, nggak ngomong begitu dia. Dia terima kasih dengan Aqra' bin Habis. Ada yang mengatakan Dzul Yadain, ada yang mengatakan Dzul Wajhain. Itu panggilan sahabat yang negur Nabi. Nabi senyum. Kenapa? Ditegur. Itu hal yang wajar. Insya Allah kita semua bisa memahami makna subhana. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Tetapi bila kita salah, insya Allah jangan pernah salah berkali-kali. Karena seorang mukmin tidak boleh jatuh di dalam satu lubang 2 kali. Artinya salah itu lagi itu tidak layak bagi seorang mukmin. Seorang mukmin bila diingatkan mestinya berterima kasih. Bahkan orang Arab suka bilang man ahabbaka nasahaka. Siapa yang cinta sama kamu, dia suka negor, suka nasihatin kamu. Makanya nggak ada manusia yang lebih cinta kepada kita setelah Nabi Muhammad, setelah kedua orang tua kita, guru-guru kita ini, Pak. Mereka negor kita tiap hari, ngasih tahu kita, ngingetin kita. Makanya mereka adalah orang yang wajib kita cintai setelah Nabi Muhammad, setelah kedua orang tua kita adalah guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita biar panjang umur sehat. Amin ya rabbal alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan, asra di sini menjalankan di waktu malam. Tapi ditambah oleh Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Diulang lagi, disebutkan lailan menunjukkan ba'dul lail. Artinya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Tapi malamnya bukan dari maghrib sampai subuh, tidak, sebagian malam. Mungkin berangkatnya sahur bahasa jam 8, jam 7 habis isya berangkat lagi.
sejauh sebelum waktu subuh sudah balik. Itu namanya Asra dan Laila. Luar biasa. Kalau kita sudah dengar Allah yang menjalankan Nabi, Bapak Ibu kalau usah mikirin bagaimana Nabi waktu Isra Mi'raj lewat atmosfer coba. Abang nggak hapus badannya Nabi. Kan di atas sana ada yang namanya atmosfer, di atas sana ada yang wilayah panas, dingin, pesawat aja itu bisa kebakar. Kecepatan hanya sekian meter, 1000 km per jam. Ini lebih dari itu. Tapi kita bicara ini Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah yang menjalankan Nabi, nggak usah lagi main logika. Sudah tidak bicara tentang rasional atau irrasional. Kita bicara ini adalah bicara iman. Makanya kalau bicara Isra Mi'raj, aman wa kafara man kafar. Berimanlah orang yang percaya dengan Isra Mi'raj dan kafirlah orang yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Kalau kita main iman, main hati, yakin. Tapi kalau antum main logika, nggak ketemu. Makanya sekarang banyak orang-orang modern mencoba untuk melogikakan peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Nggak ketemu. Yang akhirnya keluarlah teori molekul. Jadi ada itu Pak, seorang doktor profesor dari Surabaya sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID, kita mengadakan dia mencoba untuk mengadakan seminar. Kita datang bukannya paham malah puyeng menjelaskan Isra Mi'raj lewat molekul. Puyeng. Ini adalah teori atom. Yang ada bukan pinter, tambah bodoh kita. Makanya sudahlah ikutin ulama salaf, terjemahkan. Kata ulama untuk menerjemahkan Isra Mi'raj nggak perlu pakai tafsir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam, jelas. Ini jelas Isra dan Mi'raj. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah kehendaki, tidak ada lagi atmosfer. Kalau sudah Allah kehendaki, tidak ada lagi udara di tempat yang panas, yang dingin. Sudah tembus, makhluk sudah tidak kena aturan lagi. Aturan makhluk panas, dingin, api itu sudah tidak berfungsi lagi. Bukankah kita dengar cerita Nabi Ibrahim waktu dilemparkan di api yang dibuat oleh Raja Namrud? Apa kata Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman. Sifatnya membakar, enggak jadi membakar, malah nyaman. Siapa? Nabi Ibrahim. Waktu ditanya, wahai Ibrahim, keadaan Anda yang paling enak di masa hidup Anda kapan? Kata beliau, yang paling enak di masa saat berada di tengah kobaran api Raja Namrud. Api sudah nggak berfungsi panasnya kalau Allah sudah kehendaki. Begitulah atmosfer udara yang 0 sekian derajat nggak berfungsi lagi ketika Allah yang menjalankan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Yang menarik, Laila, perjalanan Isra ini terjadi di waktu malam. Kenapa kata ulama nggak siang? Mungkin kalau siang masih banyak orang Mekah melihat Nabi naik Isra, itu akan banyak yang percaya Nabi Isra. Nabi diisrokannya di waktu malam. Orang di zaman Nabi, di zaman itu kalau sudah terbenam matahari, waktu malam datang mereka keluar masuk ke dalam rumah dan tidak ada yang keluar. Lain kalau sekarang udah gede, semakin malam semakin banyak yang nongkrong, apalagi malam minggu. Di zaman Nabi kalau sudah maghrib masuk semua. Jadi Nabi Isra Mi'raj nggak ada yang lihat. Memang tujuan Isra Mi'raj ini sebagai fitnah untuk kita, sebagai ujian, percaya apa tidak percaya. Ini ujian dari Allah, makanya dibikin malam. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa malam? Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya hanya ada di waktu malam. Tadi dibacakan oleh qari kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam bukan kuburan. Kalau kuburan makam, kalau maqam itu apa? Kedudukan. Karena ada juga yang umroh itu maqam Ibrahim kok maju begitu. Apa di kuburnya berdiri Nabi Ibrahim? Itu bukan maqam.
itu adalah apa? Tempat berdiri, makam. Siapa yang pengen dapat maqam mahmudah harus bangun malam. Makanya kata Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang sahih, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Siapa yang mau dapat maqam, siapa yang mau jadi wali kekasih Allah, siapa yang pengen dijadiin hamba Allah yang istimewa, harus bangun malam. Kata para ulama, jangan pernah mimpi bahwa bapak mau jadi kekasih Allah. Jangan pernah bapak-bapak menghayal pengen jadi hamba Allah yang istimewa di hadapan Allah kalau bapak nggak pernah bangun malam. Sholat isya, tidur, bangun subuh, nggak pernah qiyamul lail, nggak mungkin jadi wali. Nggak ada wali nggak bangun malam. Itu kalau guru-guru kita waktu di Madinah dulu. Kalau ada murid nggak bangun malam, katanya ini bukan murid, ini bukan talibul ilm. Dicela habis, diomelin habis. Ini bukan perbuatan seorang pelajar yang ingin dapat kemuliaan kalau malam nggak bangun. Padahal murid doang, nggak bakal jadi hebat kalau nggak qiyamul. Apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Isra Mi'raj terjadinya di malam, karena malam adalah tempat kemuliaan. Oleh karena itu besok insya Allah di hari Sabtu malam Minggu jatuhnya malam nisfu. Kemuliaan malam nisfu adanya di malam, maka disebut Lailatul Nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Saya bilang, ini kadang-kadang saya nggak pernah pakai nama ulama ini, tapi kadang-kadang kalau berkaitan dengan saudara-saudara kita yang nggak percaya suka saya sebutkan. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Saya sebutkan ini karena ada yang ngaku pengikut Albani tapi nggak mau ngamalin ini. Padahal ini disahihkan oleh Syekh Albani. Apa kata Syekh Albani? Ini hadisnya. Ini subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yaqaliu fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahid. Allah pada malam nisfu Sya'ban akan memperhatikan kepada semua hamba-hambanya dan akan menebar ampunan bagi siapa yang minta ampunan. Oleh karena itu nanti malam Minggu jangan lupa hidupkan malam nisfu. Ini adalah bukan hanya kebiasaan dari orang-orang tua kita, tapi ini kebiasaan para ulama salafus saleh. Bahkan Nabi yang langsung nyuruh. Jadi kalau ada yang bid'ah-bid'ahin jangan goyah. Karena kalau bapak lihat share YouTube, ya share YouTube, apa hukumnya menghidupkan malam nisfu? Bid'ah, tidak ada dalilnya lemah. Itu akhirnya karena nggak punya gurunya share YouTube, udah nggak mau hidupin malam nisfu. Padahal hadisnya disahihkan oleh Syalbani. Memang ada hadis yang sahih, banyak yang sahih, tapi yang sahih juga ada. Kalau dalam ilmu hadis, seandainya ada satu hadis sahih, di satu yang lain ada 1000 hadis palsu, tidak berpengaruh 1000 hadis palsu dengan hadis satu yang sahih. Jadi satu hadis sahih tidak goyah dengan 1000 hadis palsu. Apalagi satu hadis sahih yang hasan banyak, yang dhaif ada, yang palsu ada. Kenapa kita ragu menghidupkan malam nisfu? Intinya ternyata kemuliaan besok hari Sabtu itu bukan di siang, bukan sore, tapi ada di waktu malam. Karena malam itu adalah tempat untuk meraih kemuliaan. Bahkan setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan, yang mulia Ramadan itu malamnya, Pak. Makanya para ulama berbeda pendapat, mulia mana? 10 terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu khilaf yang panjang kalau kita baca dari para ulama lain. Ada yang menggabung, bahkan Ibnu Taimiyah. Saya sengaja, saya bukan berarti menggunakan Al-Bani, saya bukan berarti menggunakan Ibnu Wah, usah ini bagian dari apa? Bagian dari Solo, enggak. Saya kebetulan belajar hadis. Di Madinah saya ngambil jurusan hadis. Jadi kalau kita tentang hadis, saya sengaja hadis
yang mereka tidak terima, padahal dari imam mereka. Ini kan unik. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau bicara siang, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau bicara siang. Tapi kalau bicara malam, maka lebih afdol bulan Ramadan. Karena di situ ada qiyamul lail dari hadis Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, di dalam 10 terakhir bulan Ramadan itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan Imam Ibnu Majah, idza jaa Ramadan kana Rasulullah yubashiru ashabah yaqulu ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftarada alaikum siyama fihi tuftahu abwabul jannah wa fihi tughlaqu abwabul jahim wa fihi sufidatis syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khaira faqad hurim. Ini merupakan dalil yang menunjukkan malam itu adalah waktu istimewa. Bahkan diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Bukhari Muslim, afdhalus shalah ba'dal fariidhah as-shalatu fi jawfil lail. Jadi malam ini kenapa Isra Mi'raj di waktu malam? Untuk menunjukkan malam itu adalah tempat kemuliaan. Oleh karena itu insyaallah setelah kita mengadakan perayaan peringatan Isra Mi'raj ini, bertambah semangat kita untuk menghidupkan malam kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terlalu panjang untuk berbicara hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Yang terakhir kita tutup, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tentunya nanti kalau kita masih Allah yang telah menjalankan hambanya menunjukkan dalil bahwa Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram. Masjidil Haram, masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. 40 tahun kemudian dibangun Masjidil Aqsa. 40 tahun kemudian dibangun Masjidil Aqsa yang dibangun peletakan pertamanya oleh Nabi Allah Daud alaihissalam dan dikembangkan diselesaikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Yang menarik, masjid ini kenapa kok dari masjid ke masjid? Ini menunjukkan yang pertama, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat mulia. Kenapa? Karena dibangun oleh orang yang mulia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemuliaan masjid itu bukan dari bentuknya yang indah, bukan dari gemerlap lampu bangunan yang gemerlap, yang cemerlang atau yang wah, bukan itu. Yang membuat masjid itu istimewa dan tidak istimewa, yang membangunnya siapa? Subhanallah. Masjid ini saya yakin kalau di tahun 17-18 insya Allah yang membangun ini orang-orang saleh. Amin. Yang membangun ini orang-orang yang betul-betul mujahid fisabilillah. Karena di zaman itu tidak mudah membangun masjid. Di zaman itu tidak gampang. Kalau sekarang ada juga orang yang ngambil 5 miliar bangun masjid 2 miliar dianggap udah selesai. Oh, ini tidak bisa. Ini menunjukkan berkah. Bapak Ibu, kemuliaan masjid itu bukan dari kemegahannya, tapi dari siapa yang membangunnya. Insya Allah Allah berikan istiqomah untuk bisa kita sholat di tempat ini. Amin. Untuk bisa memakmurkan tempat ini. Amin ya Rabbal. Dan dari masjid ke masjid. Kenapa Isra Mi'raj dari masjid ke masjid? Ini menunjukkan Bapak Ibu tidak mungkin dapat kemuliaan kalau Bapak Ibu hatinya tidak terpaut dengan masjid. Ini pelajaran untuk kita. Siapa yang mau dapat kemuliaan, ayo aktifkan kita di masjid. Makmurkan kita untuk duduk di masjid. Makmurkan kita untuk berpikiran bagaimana supaya masjid ini berkembang, supaya masjid ini makmur. Itu yang hikmah daripada Isra dari masjid ke masjid. Katakan di dalam hadis riwayat Abu Dzar dalam Sahih Muslim, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar dapat naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Allah, luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua,
Tidak ada orang yang betah duduk berlama-lama di masjid seperti ini kecuali hanya orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Pakai innama, kalau kata guru-guru nahwu kita itu hasan. Enggak ada yang lain dan tidak bukan, hanya cuman orang yang beriman yang suka di masjid. Hanya orang yang beriman yang suka memakmurkan masjid. Orang mukmin, orang yang beriman di masjid kasamak filman, seperti ikan yang berada di dalam air. Tenang. Ini model-model orang yang beriman. Waduh, di 11 lewat. Kalau yang agak beriman mau digelisah. Mantap tuh soal kemarin, bentar mandir. Jom dilihat dulu di depan Ustaz. Wah, itu mau isyaratkan untuk apa? Untuk berhenti, itu nggak kuat, dia udah kelamaan. Tapi ini muka-muka orang yang beriman, insya Allah. Begitu betah kita duduk di masjid, insya Allah Allah jadikan hati kita terpaut dengan masjid. Amin. Ya Rabbal. Ini adalah hikmah Isra dan Mi'raj, dari masjid ke masjid. Dan yang menarik yang terakhir, Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Kami berikan keberkahan di sekitarnya. Kenapa enggak dalamnya? Kalau dalamnya jelas, Masjid Nurul Ihsan jelas berkah di dalamnya, enggak ada khilaf. Bagaimana tidak berkah? Di sini yang duduk zikir, yang duduk baca Quran, yang duduk sholat, paling enggak yang duduk i'tikaf. Enggak ada yang niat duduk di sini. Ini makanya tempat menjadi tempat yang berkah. Makanya Rasulullah khairul buka, sebaik-baik tempat yang ada di tempat di atas muka bumi adalah masjid, adalah masjid. Ini yang tempat. Tapi yang menarik, barakna haulahu, sekitarnya kami kasih berkah. Jadi berkah itu bukan hanya untuk masjid saja. Berkah itu bukan hanya untuk orang yang ada di masjid, bahkan keberkahan dapat bagi mereka yang ada di sekitar masjid. Ustaz, itu kan hadis ayat untuk Masjidil Aqsa. Kata para ulama, iya, turunnya untuk Masjidil Aqsa. Tapi kan Nurul Ihsan kira-kira memberikan berkah atau tidak di sekitarnya? Sama, memberikan berkah walaupun tidak sekelas Masjidil Aqsa. Al-ibrah bil umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang ini sebab turunnya di Masjidil Aqsa. Ini teksnya untuk Masjidil Aqsa. Tapi kata para ulama, seperti kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, tempat-tempat ibadah memberikan berkah di sekitarnya 40 rumah. 40 rumah yang ada di sekitarnya berkah. Begitu juga masjid ini, insya Allah memberikan keberkahan di sekitarnya. Insya Allah yang lingkungan ini menjadi berkah dengan adanya masjid. Amin. Ya Rabbal. Kalau lingkungan orang yang duduk di sekitar masjid, rumah yang ada di sekitar masjid dapat berkah, bagaimana kalau orang yang duduk di dalam masjid? Makanya kalau kita duduk masuk ke dalam masjid, doanya tak tanggung-tanggung. Setelah kita bersalawat, apa doanya? Allahumma ftahli abwaab rahmati, bukan bab rahmati, abwaab. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, karena di sini ditebar ampunan Allah, di masjid ditebar rahmatnya Allah. Makanya dia perhatikan, nggak ada doa Allahumma ftahli bab rahmati. Kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab. Kenapa itu abwaab? Karena di sini banyak pintu-pintu yang disiapkan Allah untuk didapat ampunan duduk di masjid. Sebagai penutup satu saja cerita Bukhari Muslim yang sangat singkat. Dulu ada seorang wanita sauda, imra'ah sauda. Perempuan ini suka dipanggil Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini kalau kita baca kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya kitab Al-Isabah, kitab Yesus Sahabat, cerita-cerita nama-nama tentang biografi sahabat Nabi. Di situ tidak ditemukan Ummu Mihjan kecuali satu saja. Nasabnya tidak ketahuan, anak keturunannya nggak jelas, bapak kakek moyangnya nggak ketahuan, ibadahnya hanya cerita singkat. Tapi yang paling top, Ummu Mihjan kerjaannya nyapuin masjid. Kalau orang sudah selesai ibadah, dia nyapuin masjid. Orang sudah bubar, dia bersihin tuh masjid. Sekali waktu dia meninggal dunia, sahabat nguburin tanpa kasih tahu Rasul. Rasul pas melihat tidak ada Ummu Mihjan, nanya, di mana ini Ummu Mihjan? Imra'ah sauda, perempuan yang hitam ini. Kemana? Kata dia Rasulullah, meninggal ya Rasul. Alah, kenapa kau gak kasih tahu saya? Dia meninggal, kamu diam-diam dikubur. Ya Rasulullah, Ummu Mihjan
Ya Rasul cuma umum meja, bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan ustaz, bukan pewakil, bukan hadir, bukan cuma tukang bersihin terus pulang bersihin pulang ya Rasul. Dikecilin peranannya dan dianggap sesuatu orang yang nggak mulia ya Rasul. Masa mesti dibangunkan kamu? Jadi kamu kubur nggak masuk tanpa memberitahukan kepadamu ya Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Dulu nih ada kebrihan. Kalau itu tunjukkan kepadaku di mana kuburan Muhammadiyah. Diantarin Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah berdoa dalam riwayat Rasulullah sholat di atas kuburan boleh ketika sholat berjenazah. Setelah sholat Rasulullah berdoa. Kemudian Rasulullah tersenyum. Sahabat bingung, ya Rasulullah kenapa Anda tersenyum? Sungguh kuburan ini sempit. Kuburan ini sempit gelap, tapi umum meja kuburan yang terang benderang dan dilapangkan oleh Allah berkat doaku. Subhanallah. Jadi termasuk di ahli jannah umum meja. Berarti ini bukan khusus untuk umum meja, kata para ulama. Siapapun yang memperhatikan rumah Allah, dia dapat doanya Nabi Muhammad. Siapa yang memperhatikan rumah Allah, dia akan dapat perhatian dari Nabi Muhammad. Siapa yang berusaha memakmurkan rumah Allah, dia akan dapat perhatian Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Insya Allah kita semua termasuk yang akan dapat syafaat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.